Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Terkait dengan bahasan mengenai pelaporan keuangan perusahaan, maka materi yang akan disajikan yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pengertian dari pelaporan keuangan sendiri. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai fungsi dan tujuan dari pelaporan keuangan serta karakteristik laporan keuangan. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai komponen laporan keuangan di mana terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu juga akan membahas mengenai organisasi yang terkait dengan pelaporan keuangan dan keterbatasan dalam laporan keuangan serta tantangan di masa depan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan tersebut. Sebagaimana kita ketahui terkait dengan pelaporan keuangan, secara umum laporan keuangan ini merupakan laporan yang berisi mengenai pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Baik transaksi tersebut berupa transaksi pembelian maupun transaksi penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan juga nilai moneter. Nah, laporan keuangan ini dibuat untuk mengetahui mengenai kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga dalam hal ini para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan perusahaan mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Laporan keuangan dimaknai sebagai catatan informasi keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan mengenai kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan perusahaan ini pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Sedangkan pelaporan keuangan atau dikenal juga dengan istilah financial reporting, ini merupakan semua cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan yang telah dilakukannya. Nah, pelaporan keuangan ini mencakup tidak hanya mengenai laporan keuangan saja, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu berkenaan dengan informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain sebagainya yang pada akhirnya menjadi sebuah catatan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan terkait dengan fungsi dari laporan keuangan, bahwa laporan keuangan ini memiliki fungsi untuk menyediakan informasi yang menyangkut mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang tentunya hal tersebut ini bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, secara umum fungsi laporan keuangan ini adalah sebagai alat dalam membantu perusahaan mengetahui serta menilai kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Sedangkan terkait dengan tujuan dari pelaporan keuangan,
untuk tujuan utamanya, di mana menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan, ini tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi untuk membantu para investor dan calon investor, kreditor dan juga calon kreditor dan pengguna lainnya dalam menaksir mengenai prospek aliran kas masa mendatang, yaitu berkenaan dengan aktiva dan kewajiban atau aset dan kewajibannya. Juga tentang prestasi keuangan perusahaan selama periode tertentu dan juga mengenai sumber pemerolehan dan penggunaan dana dalam kegiatan operasional perusahaannya. Sedangkan tujuan lainnya disebutkan sebagai tujuan sekunder mengenai pelaporan keuangan, yaitu untuk menyajikan mengenai informasi bagi manajemen untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan dari pemilik. Selain itu juga menyajikan informasi bagi pemilik untuk memprediksikan mengenai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta juga menyajikan mengenai informasi lain yang memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai laporan-laporan untuk membantu agar pemakai laporan keuangan tersebut itu mengerti mengenai informasi keuangan yang disajikannya. Sedangkan tujuan dari pelaporan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam Statement of Financial Accounting Concept dapat dijabarkan. Yang pertama adalah pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Selain itu, pelaporan keuangan juga memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, disebutkan juga bahwa pelaporan keuangan ini memberikan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksinya, peristiwa, serta kondisi yang mengubah mengenai sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Dan juga ada yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan ini memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Dan juga dinyatakan bahwa pelaporan keuangan ini memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman, dan pembiayaan kembali pinjaman tersebut, transaksi modal, termasuk di dalamnya adalah dividen kas dan distribusi lainnya terhadap sumber-sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selain itu disebutkan juga bahwa pelaporan keuangan ini memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Serta pelaporan keuangan ini memberikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Dan kalau kita simpulkan mengenai tujuan dari pelaporan keuangan, ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelola dengan menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 disebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja,
dan arus kas perusahaan yang tentunya bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, maka suatu laporan keuangan ini harus menyajikan informasi mengenai perusahaan di mana yang diinformasikan yaitu meliputi pertama adalah posisi keuangan, yang kedua adalah kinerja selama periode tertentu, yang ketiga arus kas selama periode tertentu, dan yang keempat adalah berkenaan dengan informasi lainnya yang dalam hal ini dapat dipakai oleh pemangku kepentingan perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Terkait dengan laporan keuangan, ada beberapa karakteristik dari laporan keuangan yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah dapat dipahami. Dan yang kedua adalah relevan, di mana relevan ini memiliki nilai materialitas dan juga disajikan secara tepat waktu. Dan karakteristik berikutnya mengenai laporan keuangan adalah berkenaan dengan keandalan, di mana dalam hal ini penyajiannya harus jujur dan substansi ini mengungguli dari bentuk serta memiliki nilai netralitas dan memiliki pertimbangan sehat dan memiliki data yang lengkap untuk dapat disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Nah, karakteristik yang terakhir adalah dapat diperbandingkan, di mana dalam hal ini laporan keuangan ini dapat diperbandingkan dari posisi tahun saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan kinerja pada industri yang sejenis untuk mengukur apakah kinerja perusahaan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan komponen dari laporan keuangan, dalam laporan keuangan suatu perusahaan ini biasanya terdiri dari 5 jenis laporan utama, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah neraca atau juga disebut sebagai laporan posisi keuangan, dan yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah berkenaan dengan catatan atas laporan keuangan. Secara umum dapat kita pahami bahwa terkait dengan komponen laporan keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi. Ini merupakan laporan mengenai kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan berkenaan dengan laporan perubahan ekuitas, ini merupakan laporan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan ini merupakan laporan mengenai posisi keuangan pada suatu periode tertentu juga. Nah, terkait dengan komponen berikutnya dari laporan keuangan adalah laporan arus kas, di mana ini merupakan laporan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dan yang terakhir dalam komponen laporan keuangan adalah berkenaan dengan catatan atas laporan keuangan, di mana dalam catatan atas laporan keuangan ini dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut. Selain itu juga berkaitan dengan informasi yang diwajibkan dalam PSAK serta informasi tambahan yang diperlukan untuk dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan. Untuk membahas secara terperinci mengenai komponen dari laporan keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi atau istilah lainnya adalah income statement ini berisi mengenai ikhtisar pendapatan dan beban atau biaya
dari suatu perusahaan untuk periode tertentu. Kita dapat memperoleh informasi yang terkait dengan aktivitas suatu perusahaan ini dari laporan laba rugi seperti informasi mengenai penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, keuntungan ataupun kerugian. Dengan demikian kita dapat menilai mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan sumber-sumber utama dari pendapatan perusahaan, di mana sumber informasi dari laporan laba rugi ini adalah berasal dari transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan perubahan ekuitas, terkecuali untuk transaksi setoran dan pengambilan modal. Laporan laba rugi ini merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu dalam periode akuntansi yang menjabarkan mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih dari aktivitas operasional perusahaan tersebut. Nah, unsur-unsur dalam laba rugi ini terdiri dari dua hal, yaitu penghasilan atau pendapatan dan juga beban atau biaya. Terkait dengan definisi dari penghasilan atau pendapatan tersebut, ini merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk penambahan aset yang atau dalam hal ini adalah penurunan kewajiban yang dapat mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Sedangkan biaya atau beban dimaknai sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk berkurangnya aset atau dalam hal ini terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Sehingga dalam laporan laba rugi ini, unsur-unsur yang masuk dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dari penjualan, di mana pendapatan ini dikurangi dengan biaya penjualan atau dikenal dengan harga pokok penjualan. Lalu kita akan mengetahui hasilnya dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu, yaitu laba atau rugi kotor. Nah, laba atau rugi kotor tersebut lalu dikurangi dengan biaya operasi atau biaya usaha dan akan ketemu yang namanya laba atau rugi operasi. Lalu dilanjutkan dengan ditambah atau dikurangi terkait dengan pendapatan atau pengeluaran lainnya, di mana pendapatan dan pengeluaran lain ini merupakan pendapatan dan pengeluaran di luar usaha. Sehingga kita akan menentukan nilai laba atau rugi sebelum pajak. Dan atas kebijakan perpajakan, maka laba dan rugi tersebut itu dikenakan yang namanya biaya pajak sesuai dengan ketentuan. Sehingga laba rugi sebelum pajak dikurangi dengan kewajiban perpajakan akan ketemu nilai dari laba rugi bersih. Terkait dengan posisi akun dalam laporan laba rugi, ini biasanya untuk akun pendapatan selalu berada di kredit. Sedangkan untuk akun biaya penjualan atau harga pokok penjualan itu selalu berada di debit. Nah, begitu juga dengan beban operasi atau beban usaha, ini juga ada di posisi debit. Untuk beban usaha atau beban operasi ini dapat berupa beban administrasi dan umum dan juga dapat berupa beban pemasaran. Terkait dengan rumusan yang ada dalam laporan laba rugi, ini berkaitan dengan perhitungan pada laporan laba rugi tersebut. Kita coba kelompokkan menjadi 3 jenis perusahaan, yaitu yang pertama adalah perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang produknya berupa sesuatu yang bersifat non-fisik. Nah, untuk rumusan dalam perhitungan laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan beban usaha atau beban operasi, sehingga akan ketemu laba rugi usaha.
Dan kelompok yang kedua terkait dengan perhitungan laba rugi adalah perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan lalu menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan barang atau produk tersebut. Nah, rumusan perhitungan dalam laba rugi untuk perusahaan dagang adalah pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Lalu akan ketemu yang namanya laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban usaha atau beban operasi yang berupa biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Lalu ketemu yang namanya laba rugi usaha. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur atau kelompok perusahaan yang ketiga, di mana ini merupakan perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap dipakai. Sehingga ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur. Nah, rumusan dalam perhitungan laba rugi dalam perusahaan manufaktur kurang lebih hampir sama dengan perusahaan dagang, yaitu pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan akan ketemu yang namanya laba rugi kotor, lalu dikurangi dengan beban usaha atau beban operasi yang terdiri dari biaya atau beban administrasi dan umum serta beban pemasaran. Maka dari rumusan tersebut akan ketemu laba atau rugi usaha. Sebagaimana tadi disebutkan terkait dengan rumusan dalam perhitungan laba rugi untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang memiliki kemiripan, di mana perhitungannya adalah pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka ketemu laba atau rugi kotor, lalu dilanjutkan dengan pengurangan dari beban usaha atau beban operasional, maka akan ketemu laba atau rugi usaha. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada perbedaan terkait dengan perhitungan harga pokok penjualannya. Untuk perusahaan dagang, perhitungan harga pokok penjualannya yaitu rumusnya adalah persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih, di mana rumusan terkait dengan pembelian bersih ini adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan dan retur pembelian. Lalu akumulasi dari perhitungan tersebut itu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Maka akan ketemu nilai dari harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, rumusan yang dipergunakan dalam menentukan nilai harga pokok penjualannya adalah persediaan awal barang jadi ditambahkan dengan harga pokok produksi, di mana rumusan harga pokok produksi ini adalah persediaan bahan baku, bahan kemas, dan juga bahan pendukung atau bahan penunjang ditambahkan dengan pembelian bahan baku atau bahan kemas ataupun bahan penunjang, lalu dikurangi dengan persediaan akhir dari bahan baku, bahan kemas, atau bahan penunjang tersebut. Lalu ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambahkan juga dengan biaya overhead pabrik. Nah, lalu dilanjutkan dengan ditambahkan persediaan awal barang dalam proses dan dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Akumulasi perhitungan tersebut lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, sehingga ketemulah nilai dari harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur tersebut. Untuk lebih mudahnya dalam memahami perhitungan dari harga pokok produksi
dalam menentukan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur, maka kita dapat melihat pada rumusan yang ada di mana persediaan awal baik itu bahan baku, bahan kemas ataupun bahan penunjang ditambahkan dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini merupakan aktivitas pembelian, baik itu bahan baku, bahan kemas, ataupun bahan penunjang. Lalu ditambahkan dengan ongkos angkut pembelian. Dan bila ada, dikurangi dengan retur maupun potongan pembelian. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir dari bahan baku, bahan kemas, ataupun bahan penunjang. Dan ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Lalu dilanjutkan dengan ditambahkan persediaan barang dalam proses dan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses, di mana ini merupakan persediaan akhir barang dalam proses tersebut. Sehingga kita akan dapat mengetahui harga pokok produksinya. Karena dalam laporan laba rugi ini terdapat dua unsur, yaitu unsur pendapatan dan biaya, maka kita akan mengenal yang namanya konsep matching cost, di mana konsep atau teori matching cost ini merupakan biaya yang harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode adanya pendapatan atau penghasilan tersebut. Dalam hal bila mana susah atau sukar dalam melakukan matching cost, maka pembebanan dapat dilakukan secara rasional dan sistematis. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu biaya yang dipergunakan dalam matching cost ini, di mana biaya ini merupakan semua komponen biaya yang dibebankan kepada produk, barang, ataupun jasa yang akan dijual untuk mendapatkan yang namanya revenue atau mendapatkan penghasilan dari transaksi tersebut. Terkait dengan konsep matching cost, ini ada dua konsep bila mana didasarkan pada waktu pengeluaran atau waktu pembebanan biaya. Sehingga dalam hal ini kita akan mengenal yang namanya konsep direct atau product matching. Nah, dalam hal ini dilakukan pada saat penjualan atau hasil diketahui. Hasil ini di-match dengan biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual tersebut. Nah, periode ini disebut juga dengan periode biaya produk, sehingga konsep ini merupakan konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung dengan produk, sehingga dalam konsep direct atau product matching ini semua biaya lain di luar biaya produk atau jasa itu dianggap sebagai aset yang dialihkan ke periode yang akan datang. Konsep yang kedua dari konsep matching cost yaitu indirect atau periode matching, di mana dalam hal ini matching yang dilakukan antara hasil yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang dibebankan selama periode di mana biaya tersebut itu digunakan, bukan berdasarkan pada waktu perolehan atau waktu pembayaran. Nah, konsep ini disebut juga biaya periodik. Sebenarnya ini bukan murni matching yang dilakukan, namun ini merupakan perkiraan atau approximation dari sebuah konsep matching. Namun konsep ini dapat diterima karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah banyak biaya periodik secara tidak langsung dikaitkan dengan biaya pada periode sekarang, sehingga tidak berbeda antara matching menurut dasar penggunaan atau dasar waktu pelaporan. Alasan yang kedua yaitu
untuk hal-hal tertentu yang sukar diidentifikasi antara hubungan langsung antara jenis hasil dan biayanya, maka dapat menggunakan konsep indirect dalam matching cost ini. Dan alasan yang ketiga yaitu jika misalnya suatu biaya tidak bisa dianggap akan memberikan kontribusi terhadap hasil yang akan datang, hal ini mengapa tidak dibebankan kepada periode saat ini saja atau saat sekarang. Dan alasan yang keempat yaitu untuk biaya yang bersifat berulang-ulang atau sifatnya reguler, ini tidak ada pengaruh material terhadap masalah kapan biaya tersebut itu akan dibiayakan atau dibebankan. Alasan yang terakhir yaitu banyak biaya yang bersifat joint cost sehingga dalam hal ini itu sukar untuk diasosiasikan untuk hasil tertentu atau transaksi pendapatan pada periode tertentu. Sehingga dalam hal ini memerlukan alokasi arbiter dengan menggunakan dasar waktu, yaitu dibebankan pada saat di mana periode tersebut itu terjadi. Komponen berikutnya dalam laporan laba rugi adalah laporan perubahan ekuitas, di mana kita ketahui equity ini merupakan suatu hak yang tersisa atas aset suatu lembaga atau entity setelah dikurangi dengan kewajibannya. Nah, terkait dengan laporan perubahan ekuitas atau equity statement, ini menunjukkan mengenai ikhtisar perubahan ekuitas untuk periode tertentu dalam 1 bulan atau 1 tahun. Nah, laporan ini berisi mengenai saldo awal ekuitas awal, laba atau rugi pada periode sekarang, emisi saham atau pembelian saham treasury, dan saldo akhir dari nilai ekuitas tersebut. Nah, dari informasi yang tersedia pada laporan perubahan ekuitas ini, maka dapat diketahui mengenai sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas sebenarnya prinsipnya yaitu berapa saldo awal ekuitas dan berapa perubahan ekuitas yang terjadi serta berapa saldo ekuitas pada akhir periode. Nah, terkait dengan perubahan ekuitas ini dapat disebabkan dari modal saham, di mana mungkin saja terjadi penambahan modal saham atau terjadinya pengurangan modal saham. Sedangkan perubahan ekuitas lainnya ini dapat disebabkan adanya laba ditahan. Laba ditahan ini dapat berupa pembagian dividen atau laba rugi ditahan pada periode tersebut. Komponen dalam pelaporan keuangan yang berikutnya, yang ketiga adalah neraca atau laporan posisi keuangan, di mana neraca atau balance sheet ini merupakan daftar sistematis dari aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Nah, disebut juga sebagai daftar sistematis karena dalam hal ini neraca disusun berdasarkan urutan tertentu. Aset biasanya disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya aset atau harta tersebut itu dijadikan uang tunai yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha. Atas dasar ini, maka aset dapat dibedakan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan utang juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya utang tersebut itu untuk dilunasi. Sedangkan ekuitas dan aset tidak lancar ini diurutkan berdasarkan pada kekekalan dan keawetannya. Nah, aset yang paling awet, misalnya tanah, disajikan mendahului aset yang kurang awet, misalnya gedung. Dari informasi yang tersedia pada neraca, maka dapat diketahui mengenai jumlah kekayaan perusahaan,
kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya, dan juga kemampuan perusahaan dalam memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Tentunya hal ini berhubungan dengan fleksibilitas keuangan perusahaan. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan mengenai posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Sehingga unsur-unsur dalam neraca ini terdiri dari 3 komponen, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Di mana aset ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan ini diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Ini definisi aset atau dikenal juga dengan aktiva. Sedangkan kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan ekuitas ini merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang dimilikinya. Untuk posisi masing-masing unsur yang ada dalam neraca tersebut, aset ini berada di posisi debit, yaitu sebagai cerminan mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk kewajiban atau liabilitas ini berada di kredit, dan juga ekuitas yang bisa saja terdiri dari modal saham dan laba ditahan ini juga berada di kredit. Hal ini menunjukkan asal dari sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kalau kita artikan aset yang dimiliki oleh perusahaan sebagai sumber daya perusahaan ini dapat diperoleh dari utang atau liabilitas dan juga ada setoran modal yang berupa ekuitas. Untuk lebih memahami mengenai komponen atau akun apa saja yang berada dalam neraca atau laporan posisi keuangan, maka untuk komponen aset ini dapat terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, untuk aset lancar ini dapat berupa bank, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, serta biaya dibayar di muka, serta komponen aset lancar lainnya. Nah, untuk aset tetap ini terbagi menjadi 2, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tak berwujud. Nah, untuk aset tetap berwujud contohnya yaitu tanah. Selain itu ada gedung dan bangunan, dan juga pastinya karena ini sifatnya adalah aset, maka ada akumulasi penyusutan terhadap gedung dan bangunan tersebut. Dan yang lain yaitu mesin dan instalasi, dan oleh karena itu ada akumulasi penyusutan mesin dan instalasi. Ada juga aset tetap berwujud dalam bentuk kendaraan, sehingga juga ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, untuk aset tetap tidak berwujud ini dapat berupa goodwill, dan oleh karena itu ada amortisasi goodwill, ada paten sehingga ada amortisasi paten, ada merek dagang sehingga ada amortisasi merek dagang. Nah, untuk dijadikan catatan bahwa setiap aset tetap yang dimiliki terkecuali tanah ini pasti ada penyusutannya atau depresiasinya. Nah, untuk istilah yang dipergunakan untuk aset tetap berwujud itu menggunakan istilah biaya penyusutan atau biaya depresiasi. Sedangkan untuk aset tetap tak berwujud ini menggunakan istilah amortisasi. Sedangkan untuk unsur kewajiban dalam neraca atau laporan posisi keuangan ini terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Di mana kewajiban jangka pendek ini biasanya
kewajiban yang pembayarannya dapat dilakukan dalam kurun waktu maksimal adalah 1 tahun. Contohnya yaitu utang usaha, utang gaji karyawan, uang jaminan pelanggan, biaya yang masih harus dibayar, pajak penghasilan terutang, ada PPN keluaran, ada kewajiban jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang ini biasanya sifatnya untuk memenuhi kewajibannya melebihi dari waktu 1 tahun. Ini contohnya bisa utang leasing, kredit modal kerja, kredit investasi, atau kewajiban pada kontraktor, kewajiban dividen, atau kewajiban imbalan pasca kerja. Tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk menentukan mana yang masuk dalam kewajiban jangka pendek dan mana yang masuk dalam kewajiban jangka panjang. Hanya saja ketentuannya tadi untuk jangka pendek itu tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan untuk yang melebihi dari 1 tahun itu masuk dalam jangka panjang. Nah, unsur yang terakhir dalam neraca atau laporan posisi keuangan yaitu berkaitan dengan ekuitas. Ini contohnya adalah modal saham, modal tambahan yang belum diangtakan, agio atau disagio saham, laba rugi ditahan. Terkait dengan format dalam penyajian neraca atau laporan posisi keuangan, kita ada mengenal yaitu bentuk rekening skontro dan bentuk laporan atau stafel, di mana dalam bentuk rekening atau skontro ini aset disajikan di sisi kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas itu berada di sisi sebelah kanan. Sedangkan untuk bentuk laporan atau stafel, ini formatnya yaitu baik aset, kewajiban, dan keekuitas ini disajikan secara vertikal. Aset dilaporkan paling atas dan ekuitas dilaporkan paling bawah dan kewajiban itu berada di tengah-tengah antara aset dan ekuitas. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa unsur dalam neraca ini ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, terkait dengan aset dan kewajiban, ini ada pengakuan dan penilaiannya, di mana menurut APB atau Accounting Principle Board bahwa pencatatan aset ini didasarkan pada saat kejadian kapan perusahaan ini mendapatkan kekayaan atau aset itu diperoleh dari pihak lain. Sedangkan kewajiban ini muncul pengakuannya pada saat kapan kewajiban tersebut itu muncul kepada pihak lain. Nah, sedangkan untuk masalah penilaian mengenai aset dan kewajiban tersebut, ini didasarkan pada nilai tukar atau pada nilai pengorbanan pada pengalihan terjadinya aset dan kewajiban tersebut. Dan nilai tersebut itu disebut juga sebagai historical cost atau acquisition cost. Nah, nilai lain yang dapat dipahami yaitu diantaranya ada istilah book value. Ini merupakan harga buku yang diperoleh dari nilai perolehan historis dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang telah dibebankan kepada pendapatan. Ada juga istilah replacement cost. Ini merupakan nilai barang yang dimaksudkan jika diganti dengan barang lain yang sama atau sejenis. Ada juga istilahnya adalah selling price, ini merupakan harga jual, dan juga ada net realizable value yang merupakan harga jual dikurangi dengan biaya penjualan atau dikurangi dengan tingkat margin yang normal. Untuk masalah kewajiban dalam pengakuan dan penilaiannya, di mana menurut APB atau Accounting Principle Board bahwa kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai ini sesuai dengan prinsip akuntansi, termasuk saldo kredit yang ditunda yang bukan merupakan utang atau kewajiban. Kita ketahui bahwa definisi dari kewajiban merupakan saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pada pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi.
Nah, dalam hal ini ada bermacam-macam kewajiban yang kita kenal, antara lain yaitu contractual liabilities. Ini merupakan kewajiban yang didukung oleh perjanjian tertulis. Selain itu juga ada istilah constructive obligation yang merupakan kewajiban yang tidak dinyatakan secara tertulis seperti pembayaran cuti. Dan ada juga istilah mengenai equitable obligation yang merupakan kewajiban yang tidak dikuatkan dengan kontrak dan hanya karena kewajiban moral saja. Dan ada juga berkenaan dengan kewajiban ini yaitu contingent liabilities yang merupakan situasi yang menggambarkan ketidakpastian apakah mungkin menimbulkan keuntungan atau kerugian kepada perusahaan. Misalnya jaminan yang diberikan kepada produk perusahaan yang dijual atau hadiah yang ditawarkan atau produk yang dijual serta mungkin tuntutan pengadilan dan lain sebagainya. Komponen berikutnya dalam laporan keuangan adalah laporan arus kas. Nah, dalam hal ini kita ketahui yang namanya cash flow atau aliran kas. Ini merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari adanya aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, ini merupakan aliran kas yang terdiri dari aliran kas masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldo untuk setiap periodenya. Nah, dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa laporan arus kas atau laporan aliran kas ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan kas selama satu periode tertentu. Termasuk dalam pengertian kas di sini adalah uang kas yang benar-benar di tangan dan juga yang disimpan di dalam giro perbankan, ditambah dengan setara kas. Nah, yang dimaksud dengan setara kas di sini adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang segera dapat dikonversikan menjadi sejumlah kas tertentu dan jatuh temponya begitu singkat, biasanya dalam kurun waktu 3-6 bulan sehingga risiko perubahan nilainya tidak signifikan apabila terjadi perubahan tingkat bunga. Terkait dengan aliran kas atau arus kas ini dikelompokkan pada masing-masing aktivitasnya. Yang pertama adalah aktivitas operasi, di mana terkait dengan aktivitas operasi ini meliputi seluruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan pendanaan atau pembiayaan. Nah, aktivitas operasi ini umumnya meliputi yang berkaitan dengan proses produksi dan penyerahan barang atau jasa. Nah, terkait dengan aliran kas atau arus kas dari aktivitas operasi ini umumnya adalah dampak kas dari transaksi-transaksi dan peristiwa lain yang diperhitungkan dalam laba bersih perusahaan. Nah, kelompok yang kedua yang didasarkan pada aktivitasnya mengenai arus kas adalah arus kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Dalam hal ini meliputi pemberian atau penagihan pinjaman, pembelian dan pelepasan kembali surat tanda utang, dan saham perusahaan lainnya. Atau aktivitas yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan atau pembelian tanah, gedung pabrik, mesin produksi, dan aset produksi lainnya, yakni aset yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Dan kelompok yang ketiga dalam arus kas ini adalah aktivitas pendanaan atau aktivitas pembiayaan. Nah, ini meliputi proses sumber ekonomi dari pemilik pemberi dividen atau pemberian dividen atau distribusi lainnya kepada pemilik dan penarikan kembali saham yang telah beredar. Atau meminjam uang, misalnya dalam hal ini adalah mengeluarkan utang obligasi perusahaan
dan atau membayar kembali jumlah yang dipinjam. Misalnya dalam hal ini adalah menarik obligasi yang telah beredar. Dan contoh lainnya adalah memperoleh dan membayar sumber-sumber lainnya yang diperoleh dari kreditor, baik dalam kaitannya ini untuk kredit jangka panjang. Nah, inilah 3 kelompok arus kas yang didasarkan pada masing-masing aktivitasnya. Sehingga dalam hal ini, maka laporan arus kas itu akan memuat yang namanya saldo kas pada awal periode ditambahkan dengan kas dari aktivitas operasi dan juga kas dari aktivitas investasi serta kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Sehingga kita akan mengetahui saldo kas pada akhir periode tersebut. Nah, dari informasi yang tersedia pada laporan arus kas, maka pemakai laporan keuangan ini dapat mengevaluasi terkait dengan perubahan aset bersih perusahaan, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitasnya, dan juga dapat mengukur dan mengevaluasi mengenai kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Komponen terakhir dalam laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini merupakan informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tertentu, seperti mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang mengungkapkan catatan dan penjelasan dalam laporan keuangan, di mana diantaranya adalah kebijakan akuntansi, misalnya dalam hal ini adalah metode penyusutan, metode persediaan, dan lain sebagainya. Selain itu juga mengungkapkan mengenai penjelasan tentang perkara di pengadilan jika ada rencana penggabungan usaha atau penjelasan transaksi yang tidak biasa. Selain itu juga berkenaan dengan penjelasan tentang jenis saham, program pemberian saham kepada pegawai, adanya dividen saham, dan lain sebagainya. Catatan lain dalam penjelasan laporan keuangan yaitu terkait dengan jumlah penyusutan dan biaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu juga penjelasan mengenai pos penting seperti umur piutang, perincian persediaan, aset tetap, dan juga biaya produksi. Serta penjelasan tentang pajak penghasilan, komposisi, mungkin ada restitusi atau perkara di kantor pengadilan pajak. Catatan atas laporan keuangan ini sebenarnya berisi informasi yang diperlukan untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan. Tetapi penyajiannya itu tidak dapat disajikan dalam badan laporan keuangan itu sendiri. Kalau boleh dikatakan sebenarnya catatan atas laporan keuangan ini merupakan jiwa dari laporan keuangan. Kenapa? Karena dalam catatan atas laporan keuangan juga berisi mengenai kebijakan, prinsip, dan metode akuntansi yang dipakai oleh perusahaan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangannya. Sebagai catatan bahwa sebenarnya pelaporan keuangan ini mencakup tidak hanya laporan keuangan saja, tetapi juga media-media lain yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses akuntansi. Misalnya dalam hal ini adalah laporan tahunan kepada pemegang saham, ini tidak hanya berisi laporan keuangan utama saja, tetapi juga mengenai informasi lain seperti rasio-rasio keuangan yang mungkin dianggap penting, atau ikhtisar terkait dengan jumlah atau saldo rekening tertentu dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pula dapat berupa laporan tahunan ini dimasukkan informasi mengenai non-keuangan
seperti misalnya deskripsi tentang produk, daerah pemasaran, atau segmen yang dianggap penting. Ataupun bisa juga dimasukkan daftar nama anggota direksi dan dewan komisaris. Ini yang menjadi cakupan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan organisasi yang terkait dengan pelaporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Di mana kita ketahui bahwa kelompok pemakai laporan keuangan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Nah, untuk pihak internal perusahaan yang utama adalah manajemen, di mana dalam hal ini manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk membantu pihak manajemen ini dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerialnya, khususnya fungsi perencanaan kegiatan dan fungsi pengendalian. Oleh karena itu, otoritas yang dimilikinya memungkinkan manajemen bisa memperoleh informasi apapun yang mereka inginkan. Dalam menyajikan informasi kepada manajemen, diharapkan akuntan ini tidak dibatasi oleh standar atau prinsip akuntansi yang lazim. Akuntan perusahaan dalam hal ini dapat menyajikan informasi apapun yang dianggap bermanfaat bagi manajemen untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Sedangkan pihak eksternal perusahaan merupakan para individu atau lembaga atau instansi di luar organisasi perusahaan yang dalam hal ini memiliki atau berniat untuk secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Termasuk dalam hal ini yaitu pihak eksternal adalah pemilik dan calon pemilik atau pemegang saham, kreditur, pemasok, pelanggan, analisis keuangan, instansi pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Dalam menyajikan informasi yang ditujukan kepada pihak eksternal, akuntan dalam hal ini mengacu pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, di mana penyajian informasi akuntansi ini untuk memenuhi terhadap kebutuhan pihak eksternal biasanya lebih ringkas dibandingkan dengan informasi akuntansi yang diberikan kepada pihak internal. Selain IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, terdapat organisasi lain yang turut serta memberikan kontribusi dalam penetapan dan penerapan prinsip akuntansi atau standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau kita mengenalnya sebagai OJK, di mana lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi di pasar modal. Kita ketahui bahwa pasar modal ini merupakan tempat bertemunya para pemilih modal dan pencari modal. Oleh karenanya, pasar modal juga turut berperan dalam penerapan standar akuntansi keuangan, mulai pelaporan keuangan perusahaan di mana modal yang dimilikinya tersebut itu berasal dari publik. Nah, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ini wajib untuk menyerahkan laporan keuangannya dan laporan-laporan lainnya yang telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan wajib pula memberitahukan laporan keuangan tersebut ke publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi dan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal, yaitu publik. Selain itu, ada lagi lembaga yang terkait dengan kepentingan terhadap pelaporan keuangan, yaitu kantor pajak, di mana dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini memiliki pengaruh yang besar pada penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam prakteknya sering dikenal dengan adanya laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Nah, perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan-perusahaan lain yang tidak menjual sekuritas utang dan ekuitasnya di Bursa Efek, ini biasanya
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tujuan memenuhi ketentuan terhadap undang-undang perpajakan, yaitu dengan membuat laporan keuangan fiskal. Tujuan dari undang-undang atau ketentuan perpajakan ini adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintah dan untuk tujuan sosial lainnya. Masih terkait dengan masalah perpajakan, maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari akuntansi perpajakan ini adalah untuk mengukur dan menentukan mengenai jumlah penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan. Nah, dalam hal ini kantor pajak menarik pajak dari tiap unit usaha atau perusahaan berdasarkan pada penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini juga berperan penting dalam pelaksanaan penarikan pajak oleh kantor pajak di Indonesia. Nah, sumber informasi bagi kantor pajak ini berasal dari laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi yang tersedia tersebut haruslah dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, kantor akuntan publik sebagai auditor independen ini juga memiliki kepentingan dengan laporan keuangan, di mana dalam hal ini pihak independen diperlukan dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, sehingga laporan keuangan tersebut itu akan lebih dipercaya oleh pemakainya. Laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa ini diharuskan laporan yang sebelumnya telah diaudit oleh akuntan publik, sehingga para pemakai dalam hal ini dapat mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI ini merupakan organisasi akuntan yang anggotanya terdiri atas auditor independen, di mana Ikatan Akuntan Publik Indonesia ini yang menetapkan standar auditing yang digunakan oleh akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan. Kalau kita sederhanakan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan ini ada pemegang saham, ada kreditur, ada supplier, ada pemerintah, ada pekerja, dan juga ada investor. Nah, terkait dengan pemegang saham, ini tentunya untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang telah didirikannya, sehingga dapat mengukur terkait dengan kelangsungan dari perusahaan tersebut. Sama halnya dengan investor, mereka juga mengukur berapa dana yang sudah dikeluarkan terhadap perusahaan tersebut dan bagaimana kembalinya investasi yang mereka lakukan pada perusahaan tersebut, sehingga membutuhkan informasi dari laporan keuangan. Nah, untuk kreditur, ini juga kaitannya dengan dana yang dipinjamkan. Kalau misalnya mereka tidak mengetahui laporan keuangan perusahaan, tentunya mereka juga akan mempertanyakan apakah perusahaan tersebut itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pihak kreditur. Nah, pihak lainnya tentunya pihak pekerja itu sendiri yang ada dalam perusahaan. Sehingga para pekerja atau karyawan ini dapat mengukur bahwa perusahaan telah memiliki prospektif untuk keberlanjutan usahanya, sehingga mereka dapat merasa nyaman dalam bekerja, memiliki perhitungan untuk peningkatan gaji dan lain sebagainya. Dan pihak lain tentunya yaitu supplier untuk mengukur kerjasama dengan perusahaan tentang kesinambungan bahan baku yang disuplai oleh mereka. Dan pastinya
Pihak yang paling berkepentingan lainnya adalah pihak pemerintah, di mana dalam hal ini adalah kantor pajak. Dan mereka mengharapkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ini dapat diperhitungkan mengenai perpajakannya. Kalau kita simpulkan secara sederhana bahwa laporan keuangan ini sebenarnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas perusahaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan manfaat dari laporan keuangan tersebut. Di mana di sana itu ada investor, ada kreditor, ada pemegang saham atau pemilik, ada manajemen perusahaan, ada karyawan, ada pemerintah, ada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Nah, untuk apa kepentingannya? Yaitu digunakan untuk membuat keputusan ekonomi dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai sumber daya perusahaan yang dipergunakan. Hal berikut yang perlu dipahami juga adalah berkenaan dengan keterbatasan laporan keuangan. Karena bagaimanapun besarnya manfaat laporan keuangan, seseorang atau individu yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan ini juga harus memahami mengenai keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan agar dalam membacanya itu tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, menurut prinsip akuntansi Indonesia, sifat dan keterbatasan laporan keuangan ini ada, yang pertama adalah laporan keuangan ini bersifat historis. Dan yang kedua, laporan keuangan ini bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak tertentu. Dan yang ketiga yaitu proses penyusunan laporan keuangan ini tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Dan yang keempat yaitu akuntansi hanya melaporkan masalah informasi material saja. Dan yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Nah, itu sifatnya adalah bersifat konservatif. Dan keterbatasan berikutnya yang keenam yaitu laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau suatu transaksi dalam bentuk hukumnya. Dan yang ketujuh yaitu laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan ini diasumsikan memahami terkait dengan bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan tersebut. Dan yang kedelapan yaitu adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan serta dapat menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. Karena apa? Karena diperbolehkannya menggunakan berbagai alternatif metode akuntansi tersebut dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan adalah informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ini biasanya diabaikan dalam laporan keuangan. Nah, itulah beberapa keterbatasan yang harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Bahasan terakhir dalam pelaporan keuangan perusahaan ini adalah mengenai tantangan masa depan terkait dengan laporan keuangan. Di mana kita ketahui bahwa beberapa dekade ke depan tentunya tantangan dalam pelaporan keuangan ini harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pengembangan standar pelaporannya. Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pengukuran non-keuangan.
Di mana kita ketahui bahwa laporan keuangan ini tidak menyediakan informasi non-keuangan yang penting bagi manajemen dan pihak lain, seperti mengenai informasi tentang indeks kepuasan pelanggan, pangsa pasar industri, loyalitas pelanggan, pesanan yang tidak dapat dipenuhi, dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini nampaknya sudah ada yang menerapkannya dengan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa kalangan perbankan dalam hal ini sudah mengungkapkan informasi non-keuangan seperti pertumbuhan kredit, kualitas kredit, efisiensi operasional, manajemen modal, dan strategi manajemen. Tantangan berikutnya terkait dengan pelaporan keuangan di masa depan ini adalah berkaitan dengan informasi masa depan, di mana kita ketahui bahwa laporan keuangan hanya melaporkan keadaan di masa yang lalu. Di lain pihak, para investor dan calon investor ini selalu melihat masa depan. Namun, dalam hal ini, standar akuntansi saat ini sudah mengharuskan perusahaan untuk melaporkan investasi saham dan obligasi pada harga pasarnya atau fair market value. Dan tantangan berikutnya yang ketiga adalah berkenaan dengan soft asset atau aset tidak berwujud, di mana biasanya laporan keuangan ini memfokuskan pada hard asset atau aset berwujud seperti tanah, gedung, persediaan, dan sebagainya, dan gagal untuk memberikan informasi mengenai soft asset. Nah, kita ketahui semisalnya bagi suatu entitas seperti Microsoft, Dell, dan lain sebagainya, informasi tentang teknologi yang dimiliki atau pemasaran yang unik atau pegawai yang telah terlatih ini merupakan informasi yang sebenarnya jauh lebih penting bagi manajemen dan investor. Tantangan yang terakhir yaitu berkenaan dengan ketepatan waktu, di mana pada saat ini entitas hanya diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala seperti laporan triwulan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Padahal keputusan para pemangku kepentingan atau stakeholder ini dapat dilakukan setiap waktu atau setiap saat. Dengan demikian, di masa mendatang diharapkan laporan keuangan ini harus dapat diakses setiap saat secara real time. Untuk apa? Untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.